bau bangkai ya. Nah ini wakaifiyatud
yubghi ayyanzi'a fudurul jildi mimma ya'finuhu, dihilangkan darahnya, ya. Menggunakan apa? Menggunakan sesuatu yang kasar, bisa menggunakan genteng atau pisau, ya, dihilangkan. Nah, biasanya untuk pembuatan keripik rambak, ya, keripik kulit itu juga begitu, ya. Caranya disamak. Jadi kulitnya bangkai, kulitnya sesuatu yang sudah mati itu dapat disucikan, ya, menjadi tidak najis lagi, itu dengan cara disamak. Cara menyamaknya dengan cara menghilangkan sisa-sisa yang menempel di kulit, dari darah, dari lemak, dari daging dan sebagainya, ya. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, ya. Wal khinziri, dan kulitnya babi. Tentu, ya, bahwasanya kedua hewan ini merupakan najis mughaladhah, ya, najis yang sangat berat. Kemudian wama tawallada minhuma, dan sesuatu peranakan yang diperanakan dari keduanya, ya. Jadi ada campuran mungkin, ya, hybrid, campuran anjing dan babi, kemudian jadi suatu spesies yang baru, itu juga haram, ya, najis. Au min ahadihima, atau dari salah satunya, ya. Nah, itu juga termasuk najis. Wa admul maitati, dan adapun tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, bulu-bulunya, najisun, itu najis, illal adami, kecuali mayat anak Adam, ya, kecuali mayat manusia. Jadi tulang dan rambutnya atau bulu-bulunya itu juga najis kecuali mayat anak Adam. Nah, di sini di syarahnya di kitab Fathul Qoribnya, bagaimana kalau ada janin di sembelihan, ya, di sembelihan, misalkan kambingnya sedang hamil, kemudian kita sembelih, ya, kita sembelih dan di dalamnya ada janinnya. Di sini dikatakan li anna zakatahu fi zakati ummi, ya. Jadi sudah termasuk sembelihan induknya. Ada kambing atau sapi kita sembelih, kemudian anaknya di dalam perut induknya itu meninggal ketika kita keluarkan, itu juga halal dimakan karena sudah tidak perlu disembelih lagi, ya. Karena sudah termasuk sembelihan dari induknya. Itu kan ada makanan-makanan ekstrim, ya, dari janin-janin hewan, ya, karena mungkin masih lunak, jadi mungkin terasa enak, ya, sehingga jadi kuliner khas juga, ya. Itu jadi ada janin itu termasuk sembelihan induknya. Baik itu untuk bab kulit dari bangkai, ya, kulit dari bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak, dihilangkan itu tadi. Faslun, pasal wala yajuzu isti'malu awaniyadz dzahabi wal fiddati, wala yajuzu, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan bagi laki-laki ataupun perempuan, ya, isti'malu awanidz dzahab, memakai wadah atau bejana dari emas, ya. Itu kita tidak diperbolehkan untuk memakai sesuatu dari emas, wal fiddati, dan dari perak, itu diharamkan. Keharamannya apa? Karena yang pertama mungkin untuk kesederhanaan, ya, orang Islam dituntut untuk sederhana. Kemudian yang kedua bisa dapat
Di sini orang Islam tidak diperbolehkan memakai sesuatu atau memakai wadah itu dari yang terbuat dari emas dan perak. Apalagi emas sekarang harganya sangat mahal ya. Harganya sangat mahal. Jadi agak mustahil kalau kita pakai sendok, pakai wadah makan, piring atau mangkok itu terbuat dari perak, emas atau perak. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bagaimana kalau memakai selain perak, selain emas itu diperbolehkan. Misalkan dari wadah keramik yang terbuat dari batu yakut, ya, batu-batu mulia itu dari akik dibuat wadah itu masih diperbolehkan selama bukan emas dan perak. Juga diharamkan memakai wadah, ya, memakai wadah yang ada tambalan peraknya. Ada tambalan peraknya, misalkan hanya buat hiasan, ya, itu berlebihan ya, masih kategori berlebihan. Atau wadah sudah bocor, sudah pecah, kemudian kita tambal dengan emas atau perak, ya. Menurut Imam Nawawi di sini diharamkan secara mutlak. Wa yajuzu, dan diperbolehkan isti'malu ghairihima minal awani, yaitu memakai selain dari keduanya, ya. Jadi selain dari emas dan perak masih diperbolehkan. Di sini ada pasalnya sendiri, ada babnya sendiri. Kemudian kita lanjut bab yang ketiga, bab tentang bersiwak, ya. Setelah ini semoga bisa dilanjutkan dengan diskusi interaktif, ya. Wasiwaku, dan bersiwak, ya, mustahabun, itu disukai atau disunnahkan fi kulli halin, dalam segala situasi dan kondisi. Ada yang punya siwak, ya, itu ternyata disunnahkan, ya, disunnahkan. Bahkan Rasulullah itu berkata, saking sukanya bersiwak, dalam salah satu hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak ma'a kulli sholatin, ya, muttafaqun alaih. Bahwasanya andai kata tidak memberatkan umatku, ya, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat. Di redaksi yang lain, ma'akul li wudu'in, sebelum berwudu itu disunahkan untuk bersiwak, ya. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi saking sunnahnya itu bahkan menjadi suatu kewajiban, ya. Kalau sudah Rasulullah memerintahkan, ya, sudah memerintahkan, itu menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi di sini disunahkan, ya. Andai kata aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat. Nah, ini luar biasa, ya, bersiwak. Nanti bisa beli siwak juga, ya. Dari bersiwak dengan apa yang afdol? Dengan kayu arok, ya, kayu khusus untuk bersiwak, ya. Ini kayunya hanya tumbuh di kawasan Timur Tengah. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan, rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi siwakin. Bahwasanya 2 rakaat yang kita lakukan, yang kita laksanakan dengan bersiwak, ya, sebelum sholat duha 2 rakaat kita bersiwak, misalkan, itu lebih baik daripada
70 rakaat ya dengan tanpa siwak. Itu luar biasa sekali ya pahala dari bersiwak. Di hadis yang lain juga disebutkan as-siwaku mutahharatun lil fami ya. Bersiwak itu dapat membersihkan mulut ya, mutahharatun lil fami mardhatun lirabbi, dan dapat menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era modern ini ada kiasan ya, ada persamaan dengan kita menggosok gigi ya. Jadi menggosok gigi itu juga termasuk bersiwak. Termasuk bersiwak. Ketika kita menggosok gigi itu kesunahannya seperti bersiwak. Ya, saya menemukan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Imam Wahbah Zuhaili. Beliau berkata dalam kitabnya Isti'malu audin au nahwihi ya, memakai kayu siwak ya atau sejenisnya. Sejenisnya ini apa? Keasnanin wasobunin, seperti menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili itu termasuk ulama kontemporer ya. Beliau mengarang kitab judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yaitu fikih Islam dan dalil-dalilnya artinya ya. Kitabnya sangat tebal. Beliau mengkiaskan bahwasanya bersiwak itu sama dengan menggosok gigi ya. Ka'asnanin wasobunin ya, seperti menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Fil asnani, untuk membersihkan mulut dan sekitar mulut. Tujuannya apa? Yudhibas sufra ya, untuk menghilangkan kotoran ya, untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut kita. Wa ghairiha anha ya, menghilangkan kotoran, menghilangkan bau mulut dan lain sebagainya. Itu menggosok gigi, menggunakan sikat gigi dan pasta gigi itu juga termasuk kesunahan dari bersiwak ya, termasuk bersiwak. Nah, kemudian di sini dijelaskan wasiwaku mustahabun, bersiwak itu disunahkan fi kulli halin, dalam segala situasi dan kondisi kecuali ya. Jadi semua itu ada pengecualian ya. Kecuali illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah keluarnya matahari atau tergelincirnya matahari bagi orang-orang yang berpuasa ya. Jadi orang yang berpuasa itu tidak disunahkan lagi ya, ketika siang hari tidak disunahkan untuk melakukan siwak. Makanya kan famus shaim atyabu indi min rihil misk ya. Kata Allah bahwasanya bau mulut orang-orang yang berpuasa itu menurut Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari baunya minyak misik ya. Dari baunya minyak misik. Itu tidak disunahkan illa ba'da zawali lis-shaim, tidak disunahkan bersiwak atau menggosok gigi bagi orang-orang yang berpuasa ketika teriknya matahari, ketika setelah duhur gitu ya. Nah, nanti setelah terbenamnya matahari kemakruhannya itu hilang ya. Kemakruhannya hilang, sudah disunahkan kembali ya. Kalau udah kita berbuka puasa, kita boleh bersiwak, kita boleh menggosok gigi. Nah, di sini ada 3 tempat ya. Ada 3 tempat yang sangat disunahkan untuk melakukan siwak ya, kita membersihkan gigi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a
asyaddu istihbaban. Ya. Jadi ada 3 waktu, 3 kondisi kita sangat disunahkan untuk menggosok gigi. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Yang pertama yaitu ketika berubahnya bau mulut, ya. Berubahnya bau mulut disebabkan lamanya diam. Ya, kalau kita lama diam itu pasti bau mulut kita berubah. Nah, ketika bau mulut kita mulai terasa tidak enak, nah itu disunahkan untuk melakukan siwak atau gosok gigi. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada banyak penyebabnya, ya. Penyebab bau mulut yang pertama, lamanya diam, itu bisa merubah bau mulut. Yang kedua, makan makanan yang mempunyai bau yang kuat, seperti makan bawang, ya, makan jengkol, apalagi makan pete, ya. Itu di sini disebutkan makan yang mempunyai bau yang kuat, ya, itu dapat menyebabkan bau mulut. Nah, itu kita sangat disunahkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum, ya. Itu ketika bangun dari tidur, ya. Ketika bangun tidur, ya pasti sudah menjadi kebiasaan banyak orang, ya. Bangun tidur kita kamar mandi gosok gigi, itu juga sangat disunahkan. Ya. Kalau zaman dulu Rasulullah itu selalu meletakkan siwaknya di samping tempat tidurnya, ya. Dalam suatu hadis Rasulullah itu selalu menempatkan siwaknya di samping kepala beliau, ya. Ketika beliau bangun dari tidur, beliau langsung bersiwak itu. Ya, kalau zaman dulu tidak ada sikat gigi, juga tidak ada pasta gigi, ya. Nah, kalau zaman sekarang cukup ke kamar mandi kita melakukan gosok gigi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi mau bangun dari tidur. Yang ketiga, wa indal qiyami ila sholati. Nah, yang ketiga, ketika akan mendirikan sholat, ya, ketika akan mendirikan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, sholat fardu, ya, itu kita sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk bersiwak. Ya. Di sini disebutkan disunahkan juga ketika akan membaca Al-Quran, ya, supaya mulut kita terasa enak, ya. Ketika akan membaca Al-Quran kita bersiwak atau menggosok gigi. Wasfirul asnani, dan ketika gigi menguning itu sangat dianjurkan untuk bersiwak juga, ya, di dalam kitab Fathul Qorib ini. Cara bersiwak gimana? Nah, ini dijelaskan. Cara bersiwak itu yang sesuai anjurannya, yang sunnahnya Rasulullah itu dari arah kanan, ya. Wa yubda'u bil janibil aiman. Jadi dimulai dari kita menggosok gigi geraham bagian kanan, ya. Jadi kanan, kemudian wa ayyamurruhu ala saqfi halqihi imroron latifan, ya. Jadi dijalankan, digeser ke kiri, ya, dari ke kanan ke kiri, dari atas, bagian atas, kemudian bagian bawah, ya. Mungkin kalau sekarang sudah seperti anjuran dokter gigi Indonesia, ya. Jadi menggosok gigi secara merata dari kanan ke kiri, ya, dari atas ke bawah, mungkin baliknya juga itu. Dari sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan, ya, dipersilakan.
Ya, silakan. Yang diterangkan mengenai memakai barang emas atau kulit perak. Ya. Itu kan dari senok atau negatif. Bagaimana kita mempunyai batu cincin dengan ikatan emas atau perak? Apakah itu tidak diperbolehkan? Laki-laki, khususnya laki-laki. Oke, ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana kalau itu dari cincin ya, cincin terbuat dari emas ya. Setahu saya untuk laki-laki khususnya ya, itu pasti tidak diperbolehkan, diharamkan ya. Kalau untuk perempuan karena memang hiasan ya, itu diperbolehkan. Kalau untuk keharaman memakai bejana ya, kalau di sini kan awani itu artinya bejana atau perkakas wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, itu diharamkan bagi laki-laki juga bagi perempuan. Tapi kalau dalam segi perhiasan, kalau udah ranahnya perhiasan ya, yang dipakai untuk perhiasan itu emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan itu, kalau untuk laki-laki jelas diharamkan ya, jelas diharamkan, dan untuk perempuan masih diperbolehkan seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Kalau caranya menyamak gimana? Caranya menyamak, Kulit iya kulit bangkai. Tadi caranya menyamak di sini dijelaskan wa kaifiyatut dibagi, caranya menyamak, tata cara menyamak ayyang zi'a fudulal jildi, yaitu menghilangkan sisa-sisa dari kulit. Jadi kita menyamak kulit itu dihilangkan sisa-sisa lemaknya, sisa-sisa daging, sisa-sisa darah yang menempel ya. Mimma yu'affinhu, dari segala yang menyebabkan bau bangkai. Nah, dari apa saja yang dapat menyebabkan bau bangkai itu? Minad dami, dari darah ya, darah yang menempel di kulit bangkai atau kulit sapi yang sudah disembelih. Itu kalau kita biarkan darah yang menempel itu dapat menyebabkan bau yang sangat menyengat ya. Makanya dihilangkan. Wa nahwihi, dan sejenisnya, yaitu seperti lemak ya, dihilangkan. Menggunakan apa? Bisyai'in harifin ya, dengan sesuatu yang keras dan kasar ya. Di sini ka'afsin, seperti menggunakan, kalau zaman dulu menggunakan batu-batu yang kasar ya, gerabah seperti itu. Kalau sekarang kan cukup menggunakan silet atau pisau kecil ya, kita bisa menggunakan untuk menyamak atau membersihkan kulit bangkai seperti itu. Ya, tetap dicuci ya, tetap dicuci. Nah, yang menarik itu bagaimana kalau daging ya, daging itu menarik. Ternyata kalau daging sapi atau daging kambing itu kita tidak perlu mencuci ya, tidak perlu mencuci, meskipun ada darah yang menempel itu dimakfu. Kalau kita mencuci itu malah dalam dunia medis kedokteran itu dapat dagingnya itu semakin banyak tumbuh bakteri ya. Jadi ketika kita dapat daging nih ya dari panitia kurban, itu boleh kita simpan atau kita masak tanpa dicuci ya, tanpa dicuci, dimasak pakai air ya. Nah, air rebusan pertama sebaiknya dibuang ya, untuk menghilangkan bakteri dan kotoran seperti itu. Itu
itu ternyata juga ada pembahasannya di kitab dan sesuai dengan anjuran dokter ya, medis. Ya. Saya pernah mendengar berita ya, keracunan di Surabaya kalau tidak salah, MBG itu di salah satu SPPG itu ternyata setelah disidak ternyata dagingnya itu direndam terlebih dahulu. Dagingnya direndam sehingga muncul banyak kuman ya, sebelum dimasak itu direndam terlebih dahulu oleh SPPG-nya itu. Nah, itu ternyata dapat menyebabkan kuman dan bakteri berkembang biak. Nah, jadi ketika kita menyimpan daging baiknya dalam keadaan kering dan tidak dicuci. Itu ternyata sesuai dengan anjuran medis. Baik, mungkin ada yang lainnya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Kita bahas sedikit tentang bab wudu ya. Faslun pasal 1 wa furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu, sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama tentu an-niyatu inda waslil wajhi, yaitu niat ketika membasuh wajah. Jadi niat itu disertai dengan kegiatan awal ya. Jadi kita niat wudu sambil mengusap wajah. Mungkin untuk formalitasnya sebelum berwudu kita niat, tapi ketika sedang mengusap wajah kita juga niat. Itu yang benar ya. Bagaimana kalau niat sebelumnya tanpa ketika kita basuh wudhu, itu gak sah ya, tidak sah. Jadi berwudu itu niatnya ketika kita membasuh wajah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua fardunya wudu wa ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Kalau tadi niat yang pertama, yang kedua membasuh wajah. Kemudian wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku ya, sampai ke sikut. Nah, ini itu dibasuh. Yang keempat wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala ya. Ini artinya bukan rambut tapi kepala. Tentu di kepala ada rambutnya. Kalau diukur dari basahnya rambut itu minimal 3 helai, tapi nggak mungkin kan kita mengusap gitu. Jadi ada bedanya antara ghuslu dan mashu ya, antara membasuh dan mengusap itu ada bedanya. Kalau ghuslu itu ada mailul ma', ada mengalirnya air ya, ada mengalirnya air itu. Tapi kalau mengusap cukup mengusap saja, kita menempelkan tangan kita kemudian kita usap seperti itu tanpa ada air yang mengalir seperti itu ya. Kemudian yang keenam wa ghuslur rijlaini, yang kelima wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu yang sunnahnya, yang wajibnya ya, yang fardunya. Dan yang keenam wa tartibu ala ma dzakarnahu, yang keenam itu urut tertib, jadi sesuai urutan. Kita tidak boleh membolak-balikkan kefarduan wudu ya. Misalkan kita ngide sendiri ya, basuh
tangan dulu gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Di sendiri kita basuh tangan dulu, kemudian ngacak basuh kaki gitu, kemudian basuh wajah, itu nggak boleh ya. Makanya ini ditegaskan tertib ya. Tapi nanti di sunnahnya itu ada di sela-selanya itu ada ya. Itu nah makanya saya juga melihat di media sosial itu bagaimana caranya sholat di pesawat ya. Caranya sholat di pesawat sebagian besar yang mungkin dihormati waktu ya, di kendaraan lah ya, seperti pesawat atau kereta api gitu. Itu kebanyakan dihormati waktu. Misalkan perjalanan yang sangat panjang, nah, itu kebanyakan tidak boleh sholat di pesawat kecuali sholat dihormati waktu. Ya, ketika masuk waktunya sholat zuhur, ya kita sholat, niat sholat. Paling amannya mungkin dengan cara dijamak ya, jamak qashar. Tapi kalau tidak memungkinkan sekalipun, itu dihormati waktu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin sholat di pesawat atau di kereta. Ya. Yang pertama, kita sulit untuk mendapatkan air. Ya. Ada air, mungkin ada, tapi kan sangat terbatas. Oke lah, anggap saja ada air. Yang kedua, kita sulit untuk menghadap kiblat. Kita tidak tahu kiblat. Meskipun ada aplikasi kan, tidak ada ruangan tertentu. Ya. Itu. Kemudian yaitu kita tidak mungkin untuk berdiri. Ya, salah satu rukunnya sholat itu berdiri jika mampu. Ya. Kalau tidak dapat berdiri, yang kita tidak bisa sholat seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam perjalanan jauh, ya, kalau masih memungkinkan untuk sholat jamak qashar, ya, itu kita jamak qashar, ya, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk jamak, ya, misalkan kalau di pesawat kan tidak ada berhentinya, selalu ada di atas. Kalau kereta mungkin di setiap peron berapa stasiun ada berhenti cukup lama, ya. Itu kita bisa melaksanakan sholat dulu, ya. Tapi kalau di pesawat kan sulit, gitu. Nah, itu untuk fardu-fardunya wudu. Wasunanuhu asyratu asya. Nah, di sini kita membahas sunnah-sunnahnya berwudu. Sunnah-sunnahnya berwudu itu ada 10. Ya. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah sebelum berwudu. Ketika mencuci tangan, ya, kita baca basmalah. Ya, kita baca basmalah. Kemudian yang kedua wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Ya. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan sebelum kita memasukkannya ke dalam bak air. Ya. Kalau dulu bak air, ya, tentu bak airnya ini harus 2 kulak, ya, seperti pembahasan minggu kemarin. 2 kulak. 2 kulak itu berapa? 170 sampai 260 liter, ya. Dengan dimensi 60 kali 60 kali 60. Jadi buat bak air yang 2 kulak itu lebarnya 60, panjangnya 60, luasnya juga 60 itu. Ya. Jadi yang kedua membasuh kedua telapak tangan setelah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga wal madmadatu, berkumur, ya, kita kumur-kumur. Ya. Kemudian wal istinsyaku, dan beristinsyak.
istinsyak. Jadi istinsyak itu memasukkan air, ya, yaitu bidkhalil ma'i fil anfi. Ya. Jadi istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, ya, atau menghirup, kita air mengalir dihirup. Itu setara dengan gurah, ya. Kalau dalam pengobatan tradisional itu gurah, ya. Selain bekam, mungkin Ustaz Zul ada bergurah juga, ya, ada bergurah. Kalau gurah mungkin memakai obat-obatan herbal, ya, memakai obat-obatan herbal. Nah, kalau istinsyak itu masukkan air. Gunanya apa? Untuk membersihkan hidung, ya. Ternyata banyak sekali faedahnya dari istinsyak ini, ya. Mungkin untuk yang pilek atau yang punya penyakit sinus itu bagus sekali, ya. Sering-sering beristinsyak. Selain untuk membersihkan, juga sunnah, ya, termasuk kesunahan dari berwudu. Kemudian yang kelima, wa mashu jami'ir roksi, yaitu mengusap seluruh kepala. Bagaimana kalau rambut kepalanya tidak ada rambut, tetap dibasuh, ya. Kalau botak sekalipun, ya, tetap dibasuh, karena di sini tetap diusap, maksudnya, ya, tetap diusap. Karena di sini, ya, yang menjadi titik tekannya itu roksi, jadi kulit kepalanya, ya, kulit kepalanya. Nah, kalau sebagian kepala, mengusap sebagian kepala itu menjadi fardunya wudu. Tapi kalau semuanya diusap, ya, dari depan sampai belakang, itu sudah masuk ke ranah sunnah, ya, disunahkan mengusap seluruh kepala. Kemudian yang keenam, wa mashul udhunaini, dan mengusap kedua telinga, ya, dzahirihima wa batinihima bima'in jadidin, ya. Jadi mengusap kedua telinga, baik sisi luar maupun sisi dalamnya. Dengan apa? Dengan bima'in jadidin, dengan air yang baru, ya. Kita air mengalir diusap, ya, diusap. Kemudian yang ketujuh, wa takhlilul lihyati al-kathati, yaitu takhlil itu mensela-selahi, ya, apa, diurai itu. Di sini yang janggutnya panjang, ya, kalau punya janggut panjang kemudian lebat, ya, jadi al-lihyah itu janggut, al-kathat itu lebat, ya. Jadi kalau punya janggut yang lebat, ya, itu disunahkan juga, ya, kita mengusapnya diginiin, ya, disela-selahi. Apa kalau bahasanya, ya, disisir, ya, kayak disisir itu, ya. Oke, kayak disisir. Kemudian yang ke-8, wa takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelai jari-jari kedua tangan. Nah, kedua tangan. Nah, berarti diginiin, ya. Sela-selai kedua tangan. Warijulaini, dan kedua kaki, jari-jari kaki juga seperti itu, sunnahnya disela-selahin, gitu, ya. Nah, kemudian yang ke-8, ya, yang ke-8, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan sisi yang kanan daripada yang kiri, ya. Kita mulai dari yang kanan, kemudian dilanjutkan yang kiri, ya. Sebenarnya kita sudah banyak melakukan kesunahan dalam berwudu, ya. Kemudian yang ke-9, salatan, wa taharatu salatan, kita bersucinya 3 kali, ya. 3
3 kali, misalkan pakai gayung ya, 3 kali. Dan yang terakhir yang ke-10 wal mualatu ya, wal mualatu. Mualah itu berarti jedanya tidak terlalu lama ya. Jadi al-mualah itu jedanya tidak terlalu lama, jadi langsung. Bukannya kita setelah berkumur kemudian 1 menit kemudian baru istinsyaq seperti itu. Tidak. Jadi disunahkan mualah, jadi langsung ya. Jadi langsung seperti itu. Itu mungkin pembahasan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah 4 pasal. Yang pertama tadi kita membahas tentang kulit bangkai itu dapat disucikan dengan cara disamak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita membahas diharamkan atau tidak diperbolehkan memakai bejana atau wadah-wadah dari emas dan perak ya. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang bersiwak, hukum bersiwak ya. Kemudian fadilah-fadilahnya bersiwak ya. Sangat dianjurkan bersiwak atau menggosok gigi itu di 3 tempat. Yang pertama ketika mulut sudah berubah, sudah bau. Yang kedua ketika akan melaksanakan sholat. Yang ketiga ketika bangun tidur ya. Ketika bangun tidur itu sangat disunahkan, sangat dianjurkan untuk bersiwak. Dan pembahasan yang keempat tentang fardu wudu serta sunah-sunahnya ya. Fardu wudu tadi ada 6. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala ya. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tartib atau urut. Kemudian yang terakhir kita baru saja membahas tentang sunah-sunahnya wudu. Ada 10, yaitu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsyaq atau memasukkan air ke dalam hidung, dan kelima mengusap seluruh kepala, keenam mengusap kedua telinga, ketujuh kalau punya janggut ya kita sisir dengan air ya. Kemudian yang ketujuh mengusap sela-sela jari tangan dan jari kaki. Selanjutnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian membasuh atau mengusap 3 kali dan mualah atau langsung seperti itu. Oke, mungkin masih ada yang ditanyakan atau perlu didiskusikan, dipersilakan. Kalau cukup, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan baca sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi